Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 361 Chapter 361 Tes. Big Dipper pasti bertindak cepat. Ini baru beberapa hari sekarang, dan mereka telah merekrut begitu banyak siswa. Zhao Ruoxi tidak terkejut dengan kedatangan ratusan siswa yang tiba-tiba. Dia kemudian melihat ke arah Si Feng, yang telah menatap para siswa dengan rasa ingin tahu selama ini, menjelaskan, para siswa ini adalah para elit yang dipilih biduk dari para pemuda yang akan mewakili kota dalam kompetisi pertarungan pemuda provinsi mendatang. Mereka dibawa ke sini terutama untuk mendapatkan kejayaan bagi kota kami dalam kompetisi tingkat provinsi yang akan datang. Untuk membantu mereka mendapat peringkat lebih tinggi dalam kompetisi, biduk telah mengizinkan para siswa ini untuk berlatih di sini. Lagi pula, lingkungan dan fasilitas di sini sangat berharga dan akan membantu para siswa ini meningkat. Sebuah kesadaran melanda Si Feng setelah mendengar penjelasan Zhao Ruoxi. Memang, kompetisi pertarungan pemuda provinsi sudah hampir tiba. Hanya saja, dia tidak pernah mengira biduk begitu murah hati. Pada kenyataannya, biduk tidak benar-benar punya pilihan dalam hal ini. Kemunculan domain dewa yang tiba-tiba telah membuat dampak yang luar biasa pada berbagai industri dan profesi. Ini terutama berlaku untuk industri pertempuran. Banyak orang yang berfokus pada kompetisi pertempuran telah mengalihkan pandangan mereka ke domain dewa, menyebabkan penurunan dalam industri pertempuran. Jumlah orang yang mau berolahraga di biduk telah menurun. Untuk pulih dari penurunan ini, biduk tidak punya pilihan selain melakukan hal seperti ini dengan harapan memulihkan popularitas kompetisi pertarungan, Zhao Ruoxi menjelaskan. Ada lebih sedikit orang yang berolahraga. Si Feng tiba-tiba memikirkan metode yang baik untuk meningkatkan kekuatan anggota Zero Wing. Di masa lalu, karena banyak pemain yang mengalihkan fokus mereka ke domain dewa, industri kebugaran memang menurun untuk jangka waktu tertentu. Sederhananya, penurunan ini tidak terjadi secepat di masa lalu, hanya dimulai 3 hingga 4 bulan setelah domain God diluncurkan. Namun, karena semakin banyak orang yang menyadari rahasia domain God, pelatihan fisik menjadi populer kembali, bahkan melampaui puncak popularitas sebelumnya. Bisnis berkembang pesat untuk industri kebugaran. Pada saat itu, banyak persekutuan besar akan bermitra dengan pusat pelatihan dan pusat kebugaran untuk memungkinkan anggota elit persekutuan mereka berlatih dan meningkatkan diri mereka kapan saja, yang pada gilirannya akan memungkinkan para elit ini untuk berkembang lebih cepat di domain dewa. Banyak persekutuan kelas 1 bahkan telah memilih untuk mendirikan pusat pelatihan skala besar mereka sendiri khusus untuk anggota elit mereka. Zero Wing masih merupakan guild kecil saat ini. Namun, seiring dengan berkembangnya persekutuan, cepat atau lambat, pusat kebugaran fisik akan dibutuhkan. Meskipun bengkel Zero Wing hanya berjarak dekat dari pusat pelatihan biduk, itu bukanlah solusi jangka panjang. Sekarang industri kebugaran sedang mengalami kemerosotan, itu adalah waktu yang tepat baginya untuk mengambil tindakan. Mempertimbangkan situasinya, Si Feng tidak menyukai gagasan bekerja dengan biduk. Jika dia mendirikan pusat pelatihannya sendiri, dia harus mengeluarkan banyak uang. Dia pasti tidak memiliki uang sebanyak itu saat ini. Dengan bermitra dengan Big Dipper, dia tidak hanya dapat mendorong anggota guildnya untuk berlatih di depan orang lain, tetapi dia juga dapat memperoleh lingkungan pelatihan terbaik dengan biaya yang jauh lebih rendah. Sementara Si Feng merenungkan tentang bagaimana dia bisa mendapatkan kerja sama Big Dippers, beberapa orang lagi telah tiba di aula pengujian. Begitu orang-orang ini tiba, anggota staf segera menyambut para pendatang baru ini, menunjukkan rasa hormat. Manajer Xiao, semua siswa yang dipilih ada di sini. Mengikuti instruksimu, kami sudah mulai menguji, salah satu anggota staf biduk berkata dengan hormat saat dia melihat seorang pria parubaya yang mengenakan jubah hitam. Baik, minta mereka melanjutkan. Saya hanya datang untuk mengamati kondisi mereka. Lomba tarung pemuda provinsi tahun ini akan mempengaruhi perkembangan biduk di masa depan, jadi kita tidak boleh gegabah, pria bermarga Xiao itu menginstruksikan. Iya, anggota staf segera mundur dan memimpin siswa untuk ujian mereka. Karena kedatangan manajer Xiao ini, semangat juang para siswa melonjak. Mereka semua sangat ingin tampil baik dan menarik lebih banyak perhatian manajer Xiao. Dengan begitu, mereka dapat menerima lebih banyak sumber daya pelatihan di masa depan. Saat ujian dimulai, banyak anggota biduk yang juga datang untuk ujian menghentikan apa yang mereka lakukan, diam-diam mengamati ujian siswa. Bagaimanapun, mereka tidak akan sering memiliki kesempatan seperti ini.
Sebagian besar pengunjung aula pengujian ini biasanya adalah orang-orang biasa yang hanya berlatih dengan santai. Sementara itu, meski para pemuda ini hanya pelajar, namun mereka memiliki kemampuan untuk mengikuti lomba tarung pemuda provinsi. Mereka harus lebih kuat dari orang kebanyakan. Bahkan Zhao Ruoxi tampak bersemangat, dan dia menuntut untuk pergi dan melihat-lihat juga. Tak berdaya, Si Feng tidak punya pilihan selain mengikutinya. Tes pertama yang dilakukan siswa adalah tes kekuatan meninju. Pukulan orang biasa biasanya memiliki berat sekitar 100 hingga 150 kg. Sementara itu, setiap siswa ini berhasil mencapai hasil di atas 200 kg. Di antara mereka, seorang siswa bernama Wang Cheng bahkan telah mencapai angkatan 356 kg. Dia setidaknya 2 kali lebih kuat dari orang biasa. Banyak penonton tersentak kaget saat melihat hasil Wang Cheng. Bahkan mata manajer Xiao bersinar karena kegembiraan, dan dia memuji Wang Cheng sebagai pemuda yang berbakat. Standar kekuatan meninju petarung profesional di kota Jinhai hanya 320 kg. Sementara itu, Wang Cheng, seorang siswa sekolah menengah, dengan mudah melampaui standar itu. Wang Cheng jelas memiliki masa depan yang menjanjikan di depannya. Bagaimanapun, Wang Cheng masih kecil, dia masih memiliki potensi pertumbuhan. Dia tidak akan memiliki masalah mencapai kekuatan 400 kg di masa depan. Memiliki kekuatan 400 kg berarti dia bisa mencapai standar pejuang terkenal di kota Jinhai. Siswa-siswa ini luar biasa. Wang Cheng, khususnya, telah melampaui Zhou Yuhu. Si Feng, sebagai ahli tersembunyi kelas kita, menurutmu apakah Wang Cheng bisa masuk 10 besar kompetisi pertarungan pemuda provinsi tahun ini? Zhao Ruoxi bertanya sambil mengalihkan pandangannya ke arah Si Feng dengan rasa ingin tahu. Dia secara pribadi telah menyaksikan kekuatan Si Feng. Bahkan Chen Wu, juara bertahan kompetisi pertarungan kota Jinhai, telah memuji kekuatan Si Feng. Selain itu, Si Feng bahkan telah mengalahkan Zhang Luowei, seseorang yang terkenal sebagai jenius pertarungan. Oleh karena itu, dia tahu bahwa penilaiannya pasti tidak bisa dibandingkan dengan penilaian Si Feng. Tidak mudah untuk mengatakannya. Kemenangan dan kekalahan tidak semata-mata ditentukan oleh kekuatan pukulan seseorang. Si Feng tertawa getir sambil menggelengkan kepalanya. Dia bukan dewa, jadi bagaimana dia bisa membuat penilaian hanya berdasarkan kekuatan pukulan seseorang? Zhao Ruoxi mengangguk, merasa Si Feng benar. Setelah uji kekuatan meninju adalah uji reaksi. Dari ratusan siswa, mereka semua mencapai hasil dari kesempurnaan dasar atau lebih tinggi. Di antara mereka, ada beberapa yang mencapai intermediate excellent. Seorang siswa bernama Wu Chuan bahkan mencapai kesempurnaan menengah, mengejutkan semua orang. Meski ujian belum berakhir, Wang Cheng dan Wu Chuan segera menarik perhatian penonton. Manajer Xiao memperlakukan mereka berdua seperti harta karun, menggandakan sumber daya pelatihan mereka di tempat. Banyak siswa yang melontarkan tatapan iri pada keduanya. Setelah ujian berakhir, manajer Xiao dari biduk pada awalnya bermaksud membawa Wang Cheng dan Wu Chuan untuk bertemu dengan instruktur terbaik di kota Jinhai, seseorang yang pusat pelatihan biduk telah melalui banyak kesulitan untuk diundang. Namun, setelah dia melihat Zhao Ruoxi di antara para penonton, dia menghentikan langkahnya. Ruoxi, kamu gadis kecil, mengapa kamu tidak memberitahu Paman Xiao bahwa kamu mengunjungi Big Dipper? Kata manajer Xiao saat dia berjalan ke arah Zhao Ruoxi. Aku takut Paman Xiao akan sibuk, Zhao Ruoxi terkikik manis. Sementara itu, Wang Cheng dan Wu Chuan yang berdiri di belakang manajer Xiao langsung tercengang saat mata mereka tertuju pada senyum manis dan indah Zhao Ruoxi. Jika bukan karena kehadiran manajer Xiao, mereka mungkin telah berlari ke depan dan segera memperkenalkan diri pada keindahan yang luar biasa ini. Pada saat ini, manajer Xiao menemukan Si Feng, yang saat ini bersiap untuk mengikuti tesnya sendiri, berdiri di samping Zhao Ruoxi, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, Ruoxi, orang di sampingmu ini adalah... Ini teman sekelasku, Si Feng, Zhao Ruoxi memperkenalkan. Dia datang ke sini hari ini untuk menguji dirinya sendiri dan memeriksa kondisi fisiknya sendiri. Paman Xiao, bukankah kamu ingin membina siswa-siswa itu untuk berpartisipasi dalam kompetisi pertarungan pemuda provinsi? Saya memiliki cara yang bagus untuk membantu mereka mendapatkan peringkat yang baik. Zhao Ruoxi berkata, cekikikan. Betulkah? Mata manajer Xiao tiba-tiba bersinar. Kompetisi provinsi sangat penting bagi pusat pelatihan biduk. Zhao Ruoxi akan sangat membantunya jika dia memiliki cara untuk membantu para siswa mendapatkan peringkat yang baik dalam kompetisi. Tentu saja, kata Zhao Ruoxi dengan percaya diri. Metode macam apa itu? Manajer Xiao bertanya dengan cemas.
Melihat ekspresi serius Zhao Ruoxi, manajer Xiao tidak mengira dia berbohong. Zhao Ruoxi lalu menunjuk ke arah Si Feng. Dengan nada yang sedikit sombong, itu dia. Dia, manajer Xiao mengalihkan pandangannya ke tubuh Si Feng, tidak dapat menemukan sesuatu yang istimewa tentang dia. Zhao Ruoxi mengangguk, menjelaskan, dia adalah ahli hebat di kelas kita. Dengan dia mengajar para siswa itu, mereka pasti akan berhasil. Mendengar ini, sebelum manajer Xiao dapat berbicara, Wang Cheng dan Wu Chuan mulai tertawa. Mereka merupakan bibit elit yang dipilih oleh Puslitbang Biduk setelah melalui proses seleksi yang ketat. Jangankan seorang mahasiswa biasa, bahkan beberapa pejuang profesional pun tidak punya hak untuk mengajar mereka. Seberapa kuatkah ahli hebat dari sebuah kelas mahasiswa? Mereka mungkin bisa menjatuhkan Si Feng dengan satu pukulan. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 362. Chapter 362 Peringkat S. Meskipun Wang Cheng dan Wu Chuan tidak menyuarakan pendapat mereka, ekspresi mereka mengungkapkan penghinaan yang mereka rasakan. Jika manajer Xiao tidak hadir, mereka mungkin telah memberi Si Feng pelajaran, mengajarinya apa artinya basah di belakang telinga. Mengapa keduanya tidak berani mengambil tindakan di depan manajer Xiao, itu bukan karena posisi manajer Xiao di pusat pelatihan biduk. Sebaliknya, mereka takut akan kekuatan pribadi manajer Xiao. Karena kekuatan manajer Xiao membuat Wang Cheng dan Wu Chuan ketakutan, mereka tidak akan membuat komentar biasa di depannya. Mengapa lagi para jenius seperti mereka tetap diam pada pernyataan konyol seperti itu? Nama lengkap manajer Xiao adalah Xiao Yan, dan dia terkenal di kota Jinhai. Dia juga pernah menjadi petarung profesional selama masa mudanya. Namun, setelah memenangkan kejuaraan, ia pensiun sebagai petarung profesional. Dia kemudian bergabung dengan pusat pelatihan biduk dan mengembangkan dirinya di sana. Meskipun Xiao Yan sudah lebih dari 40 tahun sekarang, dia sering adu mekanik dengan beberapa petarung top di kota, benar-benar mengalahkan mereka. Paman Xiao, kenapa kamu terlihat begitu terkejut? Bibir Zhao Ruoxi sedikit melengkung ketika dia melihat wajah manajer Yan. Karena kamu tidak percaya padaku, mengapa kita tidak memasang taruhan? Senyum memesona Zhao Ruoxi membuat manajer Yan sangat bingung. Dia tidak tahu apa yang gadis kecil di hadapannya itu coba capai. Namun, karena Zhao Ruoxi ingin bermain, dia pasti tidak keberatan menghiburnya untuk sementara waktu. Ketika semua dikatakan dan dilakukan, ayahnya adalah saudara laki-lakinya yang baik, dan dia telah memanjakannya seperti seorang putri kecil sejak dia masih kecil. Sepertinya kau sangat percaya pada teman sekelasmu, Si Feng, Ruoxi. Bagaimanapun, karena Anda sudah membuat tawaran, saya kira Anda tidak akan membiarkan paman Anda mengatakan tidak. Lalu, apa yang ingin Anda pertaruhkan? Namun, saya akan memberitahu Anda ini sebelumnya. Paman Xiao, Anda tidak bisa memberi Anda hak melihat informasi pavilion rahasia. Manajer Xiao tertawa karena sudah bersiap untuk kalah. Mendengar kata-kata pavilion rahasia, Wang Cheng dan Wu Chuan di belakang manajer Xiao terkejut. Apa itu pavilion rahasia? Siapapun yang memainkan game virtual reality pasti tahu tentang Secret Pavilion. Pavilion rahasia adalah pencipta daftar pakar yang mencatat semua individu luar biasa di seluruh dunia. Pengumpulan informasi The Secret Pavilion tidak tertandingi di seluruh dunia game virtual. Itu juga telah diberi judul Maha Tahu. Di dunia game virtual, itu adalah eksistensi yang mulia. Selain daftar pakar, seseorang juga dapat mencari berbagai informasi yang berkaitan dengan dunia game virtual melalui situs resmi Secret Pavilion. Namun, tergantung jenis informasinya, harganya bervariasi. Jika seseorang memiliki hubungan yang kuat dengan pavilion rahasia, mereka dapat memperoleh tingkat hak melihat informasi yang berbeda. Bagi mereka yang memainkan game realitas virtual, akses semacam itu adalah mimpi. Bahkan Si Feng yang terkejut dengan kata-kata manajer Xiao. Dia tidak mengira bahwa pusat pelatihan biduk akan memiliki hubungan dengan pavilion rahasia. Aku tahu, saya tidak pernah mengatakan saya ingin mempertaruhkan hak menonton. Meskipun Zhao Ruoxi membuat klaim itu, dalam hati, dia agak kecewa. Dia kemudian tersenyum dan berkata, mari kita bertaruh 3 botol cairan nutrisi peringkat S. Saya tahu bahwa Anda baru saja menerima beberapa. Manajer Xiao tertawa getir ketika mendengar tawarannya. Gadis kecil, kamu selalu berpikir untuk mengambil sedikit kekayaan keluarga yang tersisa. Saya hanya berhasil mendapatkan beberapa botol cairan nutrisi peringkat S ini setelah banyak kesulitan, dan saya telah merencanakan untuk menghadiahkannya kepada siswa yang paling unggul. Ketika Wang Cheng dan Wu Chuan mendengar kata-kata ini, hati mereka mulai berdebar-debar karena kegirangan.
Mereka bahkan mengira bahwa mereka telah salah dengar sedetik di sana. Bahkan cairan nutrisi peringkat C dianggap mewah, apalagi cairan nutrisi peringkat S. Cairan nutrisi S-rank tidak dapat dibeli bahkan jika seseorang memiliki uang untuk itu. Saat dikonsumsi, cairan nutrisi S-rank memberikan pemulihan dan peningkatan fisik yang penting. Bahkan berperan dalam menunda proses penuaan tubuh dan dikenal sebagai air kehidupan. Selain itu, bahkan jika seseorang menemukan kesempatan untuk membeli cairan nutrisi peringkat S ini, setiap botol berharga 1 juta kredit. Orang biasa tidak mampu membelinya bahkan jika mereka sendiri bangkrut. Hanya organisasi kaya seperti Biduk yang bisa dengan rela menghadiahkan barang semacam itu. Jika Wang Cheng dan Wu Chuan masing-masing bisa mendapatkan sebotol cairan nutrisi peringkat S sebelum kompetisi pertarungan pemuda provinsi, mereka akan lebih percaya diri untuk berhasil dalam kompetisi. Paman Xiao, kamu tidak akan menarik kata-katamu, kan? Jika demikian, saya akan memberitahu kakak Bing Yu bahwa Anda menindas saya, Zhao Ruoxi terkikik. Hah, kaulah yang menindas Paman Xiaomu. Karena saya sudah menyetujui taruhan Anda, saya tidak akan menarik kembali kata-kata saya. Katakan, lalu, apa istilahnya? Manajer Xiao setuju tanpa ragu-ragu setelah mendengar nama Bing Yu, tindakannya membuat Wang Cheng dan Wu Chuan tercengang. Setelah memikirkannya, Zhao Ruoxi mengalihkan pandangannya ke arah Wang Cheng dan Wu Chuan. Dia kemudian tersenyum tipis saat dia menunjuk ke arah keduanya, berkata, mereka berdua, kalau begitu. Apa yang kamu ingin mereka berdua lakukan? Jangan bilang kamu ingin mereka melawan teman sekelasmu. Ruoxi, kamu harus mempertimbangkan ini dengan hati-hati. Meskipun Wang Cheng dan Wu Chuan bukanlah petarung profesional, seorang mahasiswa biasa bukanlah tandingan mereka, manajer Xiao menjelaskan dengan ramah. Wang Cheng dan Wu Chuan dengan bangga mengangkat kepala mereka setelah mendengar kata-kata manajer Xiao, menyatakan persetujuan mereka. Bagaimanapun, mereka adalah kandidat paling unggul yang dipilih oleh Biduk. Tentu saja tidak, akan sangat tidak adil bagi mereka jika kita membiarkan mereka melawan si Feng, Zhao Ruoxi berkata dengan jujur. Untuk sedetik di sana, bahkan manajer Xiao hampir mempercayainya. Jadi, mari kita bertanding menggunakan uji kekuatan pukulan dan hasil uji reaksi. Dengan begitu, mereka tidak bisa mengeluh saat kalah. Kata-kata Zhao Ruoxi membuat kedua siswa sekolah menengah itu sama sekali tidak bisa berkata-kata. Mereka berdua segera melotot ke arah si Feng, provokasi memenuhi mata mereka seolah berkata, bocah sepertimu mengira kamu cocok untuk bersaing dengan kami. Anda akan membayar untuk ini. Hah, gadis kecil, apa yang terlintas dalam pikiranmu sepanjang hari? Lebih baik kau tidak menyalahkanku saat kalah, manajer Xiao menghela nafas. Dia kemudian melihat ke arah Wang Cheng dan Wu Chuan, bertanya, bagaimana menurutmu? Jika kalian berdua kalah, hadiah nutrien fluid S-rank Anda akan hilang. Jika Anda menang, saya akan menggandakan hadiahnya. Kami tidak punya masalah. Namun, kami ingin mengulang pengujian dan menggunakan hasil yang baru. Apakah itu baik-baik saja? Wang Cheng dan Wu Chuan sudah lama mendiskusikan taruhan itu di antara mereka sendiri. Makanya, mereka segera mengajukan permintaan. Ini mengejutkan banyak penonton yang diam-diam. Mereka tidak dapat memahami mengapa kedua siswa tersebut meminta tes ulang. Bagaimanapun, hasil tes mereka sebelumnya adalah yang terbaik dari 3 percobaan. Jika mereka mengikuti tes ulang, mereka mungkin tidak mendapatkan angka yang lebih baik. Hanya manajer Xiao yang memahami niat kedua siswa itu. Mengangguk, dia berkata sambil tersenyum, oke. Aku tahu kalian berdua bocah nakal baru saja menahan diri. Kesadaran itu mengejutkan para penonton setelah mendengar kata-kata manajer Xiao. Mereka berhasil mendapatkan hasil tes setinggi itu bahkan sambil menahan diri. Apakah kedua siswa itu benar-benar siswa SMA? Keduanya terlalu menakutkan. Banyak di antara orang banyak mengungkapkan keterkejutan mereka atas wahyu ini. Namun, si Feng sama sekali tidak terkejut dengan berita ini. Hanya saja, dia sangat terkejut dengan tindakan Zhao Ruoxi. Dia tidak tahu apa yang dia coba lakukan. Saya telah memberi Anda kesempatan untuk mendapatkan 3 botol cairan nutrisi S-rank. Sisanya terserah Anda sekarang. Juga, saya melarang Anda untuk kalah. Zhao Ruoxi berjalan ke arah si Feng dan tersenyum, tidak memberinya kesempatan untuk mengatakan tidak. Setelah Zhao Ruoxi mengeluarkan perintahnya, si Feng akhirnya menyadari apa yang ingin dia capai. Ternyata dia telah memainkan permainan kecil ini hanya untuk memberinya 3 botol cairan nutrisi S-rank. Sebelum si Feng mengucapkan sepatah kata terima kasih, Zhao Ruoxi, dengan pipi yang agak merah, memotongnya, berkata, jangan terlalu memikirkannya.
Bukankah kita berteman? Saya tahu bahwa Anda diam-diam dan tiada matian berlatih untuk meningkatkan fisik. Karena kita berteman, wajar saja jika kita membantu satu sama lain. Untuk ucapan terima kasih, itu tidak perlu. Jika Anda benar-benar ingin berterima kasih, datanglah ke party ulang tahun saya bulan depan. Bahkan jika Anda orang yang sibuk, Anda harus datang. Kamu juga tidak boleh terlambat, oke? Hati si Feng menghangat ketika dia mendengar Zhao Ruoxi berbicara. Meskipun dia memiliki banyak hal yang ingin dia katakan, setelah memikirkan apa yang harus dia katakan, satu kalimat sederhana keluar dari bibirnya, aku akan ke sana. Namun, ketika manajer Xiao mendengar permintaan Zhao Yueru, senyuman awalnya yang ramah tiba-tiba membeku. Dia kemudian mengalihkan pandangan kaku ke arah si Feng, melihat pemuda itu dengan mata tidak percaya. Kekuatan iblis macam apa yang dimiliki bocah ini? Manajer Xiao tidak bisa membantu tetapi lebih memperhatikan si Feng. Pasti ada alasan mengapa gadis kecil penipu itu memiliki pendapat yang begitu optimis tentangnya. Setelah itu, si Feng, Wang Cheng, dan Wu Chuan berjalan menuju alat uji kekuatan pukulan untuk memulai pemeriksaan mereka.